Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfi Khairul Musli, bisa dipanggil Arfi, dari Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan NIM 210 21050 123 12 0036. Nah, di sini saya akan membuat video penugasan mengenai mesin CNC TU2A atau Training Unit 2 Axis. Nah, pada mesin ini adalah mesin bubut atau turning. Nah, di sini saya akan mengujinya pada software SolidWorks atau pada semata ini itu SolidCam. Nah, dengan spesimen seperti berikut. Itu kita cek apakah spesimen ini sesuai ukuran. Nah, spesimen ini dengan ukuran seperti ini. Nah, itu kita bandingkan dengan spesimen yang sudah saya buat. Spesimen ini sesuai dengan dimensi-dimensi yang sudah ditentukan di gambar mesinnya atau gambar tekniknya. Itu kita lanjut untuk pengambilan solid cam-nya. Untuk masuk pengerjaan solid cam, kita perlu add in yaitu fiturnya yaitu solid cam. Nah, di sini kita oke. Nah, situ kita masuk. Nah, di solid cam terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu Solid Cam Operation Tree, yang kedua yaitu Solid Cam Tool Tree, yang pertama yaitu Solid Cam Feature Tree, yang kedua Solid Cam Operation Tree, yang ketiga yaitu Solid Cam Tool Tree. Nah, itu kita masuk ke Solid Cam Feature Tree terlebih dahulu. Habis itu kita langsung penyetingan konfigurasinya. Yang itu kita ke mesin, habis itu kita edit. Nah, dikarenakan pengerjaan pada spesimen ini adalah pengerjaan mesin bubut atau turning, kita pilih ke mesin turning mesin. Itu kita select. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kita masuk ke mesin lagi, itu kita edit lagi. Nah, dalam pekerjaan ini dikarenakan mesin bubutnya termasuk training unit dan termasuk pengerjaan ringan atau yang tidak kompleks. Nah, kita menggunakan lighting ducting atau light ducting di mesin ductingnya. Itu kita oke. Nah, kita masuk ke mesinnya lagi, kita edit definitionnya. Itu kita pilih tool clip. Nah, di sini kita pilih ke available tool clip, kita pilih tool clip 2 rear dengan ukuran metrik. Nah, dikarenakan pada proses pemesinannya, terutama di lab science kita, itu mendukung fitur ini atau pemrograman ini. Nah, udah kita select. Nah, dalam pengerjaannya, pada CNC kita itu hanya memiliki toolnya atau bahannya nomor 4. Nah, jadi untuk bahan nomor 1, 2, 3, 6, 9 kita hilangkan. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, kita masuk ke mesin lagi, edit, kita pilih ke post prosesor. Nah, untuk post prosesornya kita pilih T2 Axis Tutorial, dikarenakan sama seperti aplikasi atau software pemrograman kita yaitu Mac3. Nah, kita pilih yang T2 Axis Tutorial. Kita select, kita pilih oke. Kita masuk lagi. Nah, untuk bagian posting dan setup kita biarkan tetap ke kondisi defaultnya saja. Jadi kita masuk ke daerah catnya atau cekam. Nah, kita edit. Nah, kita lihat bahwa pencekaman pada benda kerja ini sudah pada posisi yang sebenarnya. Nah, itu kita beri ukurannya. Nah, untuk diameter dalam pada cekamnya yaitu berukuran 110. Nah, untuk pada diameter dalam yaitu 40.
Untuk thickness atau ketebalan cekamnya yaitu 55. Nah, di sini kita menggunakan cekam RAM 3. Ini langsung kita nomor stepnya itu nomor step 3. Nah, untuk panjang cekamnya itu untuk lebarnya itu hanya 5. Itu kita checklist oke. Dan oke. Setelah itu kita kepilih stock manager atau kita memilih spesimen ini terbuat dari material apa. Nah, material yang digunakan yaitu aluminum alloy. Dengan ini kita cetak. Nah, habis itu untuk pengaturan koordinat dikarenakan koordinat pemasangan bahwa spesimen ini terpasang dengan benar di cekamnya, berarti kita tidak perlu mengaturnya. Itu kita ke kedua itu setelah itu kita masing pertama itu habis itu setelah kita setting parameternya kita extract machinable feature. Nah, setelah kita extract bahwa pada pengerjaannya kita tidak memerlukan cut off pada spesimennya karena kita hanya perlu mencopotnya dari cakamnya saja. Itu kini kita hapus. Nah, ini adalah termasuk pemrosesan atau tahap-tahap pemrosesan dari spesimen ini. Nah, setelah itu kita ekstrak lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke generate operation plan-nya. Nah, kita generate bahwa ini adalah tahap-tahap untuk pengerjaannya, akan tetapi ini adalah step yang ditawarkan saja. Itu kita generate toolpath-nya. Nah, ternyata pada pemrosesan ini hanya menggunakan 2 proses pengerjaan saja, yaitu fast cropping dan fast finish. Untuk pengasaran, habis itu kita haluskan di finishnya. Lalu kita masuk ke simulated toolpath-nya. Nah, kita lihat pada proses pengerjaan. Nah, mohon maaf ada suara motor. Nah, kita coba laksanakan pada pemrogramannya. Ternyata Nah, ini adalah proses pemakanannya terhadap spesimen yang kita setting tadi. Parameter-parameter tadi yang kita setting menghasilkan proses pekerjaan seperti berikut. Nah, akan tetapi di sini kita bisa mengecek bahwa ada bagian yang masih berwarna biru atau masih belum termakan oleh pahatnya. Dikarenakan pahat yang kita gunakan yaitu pahat kanan, dia tidak bisa menjangkau sudut-sudut yang di daerah kiri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harusnya menggunakan pahat kiri. Jadi kita menggunakan 2 pahat, yaitu pahat kanan dan pahat kiri. Jadi 2 pekerjaan. Tetapi untuk meminimalisir atau mempercepat proses pengerjaannya, kita hanya perlu menggunakan 1 pahat, yaitu pahat alur. Pahat alur bisa menjangkau sudut-sudut yang tidak bisa di pekerjaan atau dimakan oleh pahat kanan. Itu kita centang. Nah, setelah kita sudah kita lihat bahwa proses pengerjaan itu seperti tersebut. Nah, kita masuk proses yang namanya
proses G-code atau kita akan membuat programnya di post proses. Nah, kan namanya itu T2 spesimen. Kita namanya T2 spesimen modul. Nah, untuk ini kita play untuk menghasilkan G-code yang kita generate. Nah, ini adalah G-code yang sudah kita buat dari hasil membuat benda kerja sebagai berikut, yaitu kita akan penuh option. Nah, di ini kita akan masuk ke kini centang open G-code plugin. Ini kan kita udah bisa kita oke. Nah, ini merupakan G-code yang sudah kita buat dan kita di-generate oleh aplikasi SolidWorks. Itu kita level, kita save as. Dan TU2 spesimen modul. Save. T2 spesimen modul. Save. T2 U2 spesimen modul. Kita save. Nah, di situ kita perlu pengecekan lagi, yaitu kita menggunakan step truth topet. Nah, ini merupakan tahap-tahap dari pengerjaannya. Itu dari pemakan dari awal sampai akhirnya. Nah, oke. Nah, kan kita sudah membuat G-code-nya ya. Nah, kalau ini kita cek lagi bahwa G-code tersebut sudah terbuat. Masuk G-code. Nah, di sini ada yang namanya TU2 spesimen modul set. Kita cek. Nah, ini merupakan G-code yang sudah kita buat. Nah, jika untuk mengoperasikannya, untuk komisi langsung, kita hanya perlu mengcopy atau meload G-code ini untuk memasukkan ke software yang baru yaitu Metric untuk bisa dikoneksikan ke mesin bubut TU2A yang dimiliki oleh lab CNC DTM. Nah, dikarenakan sudah selesai, ya, ini G-code-nya, ini G-code juga. Nah, saya mau ucapkan terima kasih sudah mengajari saya, mas-mas yang sudah mengajari saya untuk program ini pada kegiatan briefing kemarin. Nah, sekian video penugasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau tahap-tahap yang salah. Jika nanti ada, mohon dikoreksi mas. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.